Pasca musim penghujan, pesisir pantai Nunbaun Sabu, Kota Kupang dipenuhi sampah plastik. Future Minds IDN organisasi nirlaba hadirkan program pelatihan matematika gratis bagi siswa daerah. Peringatan Hari Kartini lahir dari sosok Ibu Wati yang tulus merawat anaknya yang tak berdaya. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Pasca musim penghujan, pesisir pantai Nunbaun Sabu, Kota Kupang dipenuhi oleh sampah plastik kiriman dari hulu sungai. Menyikapi kondisi ini, pemerintah kelurahan setempat bersama ratusan pelaut dan siswa kemaritiman menggelar aksi bersih pantai pada Senin sore. Kegiatan ini sekaligus menjadi desakan bagi pemerintah dan masyarakat agar berhenti menjadikan laut sebagai tempat sampah raksasa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan warga yang terdiri dari paguyuban pelaut NTT, Floba Murata, IKA ASDP, serta sejumlah sekolah pelayaran di Kota Kupang turun tangan membersihkan pantai Nunbaun Sabu. Mereka berjibaku mengangkat sampah yang didominasi oleh limbah plastik rumah tangga dan kemasan makanan. Aksi solidaritas ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Kupang ke-30. Pihak kelurahan menyoroti banyaknya sampah yang bermuara di pantai NBS ini sebagai akibat dari buruknya kesadaran lingkungan. Kebersihan ini bukan hadiah, tetapi merupakan sebuah upaya tanggung jawab bersama. Karena itu saya berharap dan saya mendorong semua pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap timbunan sampah di pantai Nunbaun Sabu ini. Mari sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai. Bagi para nelayan setempat, tumpukan plastik di pesisir ini mayoritas adalah sampah kiriman yang terbawa arus sungai saat musim hujan. Mereka mengeluhkan kondisi teluk yang selalu menjadi titik akhir pembuangan dari beberapa kelurahan di hulu. Padahal para nelayan sendiri telah diterapkan aturan ketat oleh Dinas Perikanan untuk selalu membawa pulang kembali sampah bekal mereka saat melaut. Sampah yang ada di sini nih biasanya sampah-sampah kiriman. Sampah yang ketika ada musim hujan dari daerah Das pasti jatuhnya ke sini. Kalau seperti begini terus aja pembelajaran bagi masyarakat. Dan juga kurang baik juga. Kalau kita begini nanti orang buang sampah terus ada kerja bakti terus. Ada baiknya bagaimana pemerintah mencegah dari hulu sehingga tidak seperti begini. Sebagai langkah antisipasi, warga pesisir kini mulai menggalakkan program EcoBrick dengan membeli sampah plastik seharga Rp10.000 per 3 botol untuk dijadikan kerajinan kursi. Namun upaya swadaya ini tentu tidak akan maksimal jika tidak diikuti oleh ketegasan aturan dan pencegahan dari daerah hulu sungai. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Gelaran Tablik Akbar dan Halal Festival di Gor Oepoi Kupang membawa berkah bagi pelaku UMKM. Pemanfaatan kris yang terus didorong Bank Indonesia terbukti meningkatkan transaksi dan mendorong lonjakan omset selama kegiatan berlangsung. Pemanfaatan kris terus didorong Bank Indonesia dalam gelaran Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Festival Ekonomi Syariah 2026 di Gor Oepoi. Digitalisasi pembayaran ini terbukti mampu mendongkrak transaksi sekaligus meningkatkan omset pelaku UMKM. Sejumlah pelaku UMKM mengaku merasa dampak positif dari penggunaan kris selama festival berlangsung. Selain mempermudah transaksi tanpa uang tunai, sistem ini juga membuat pembeli lebih leluasa berbelanja, sehingga omset yang diperoleh meningkat dibandingkan hari biasa.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia menyebut festival seperti ini tentu mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang membantu para pelaku UMKM dalam berjualan produk. Kan setiap ada event, di sini gerai-gerai banyak dikunjungi. Jadi aktivitas ekonomi itu pasti terbalik. Melalui dukungan Bank Indonesia dan antusiasme masyarakat, penggunaan kris di festival ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM Kupang untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Kupang berkolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, menggelar kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi aparatur negara guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Kesehatan Kota Kupang menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi aparatur negara. Kegiatan ini hasil kolaborasi bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini. Tujuannya jelas, memperkuat pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menghormati prinsip hak asasi manusia. Profesor Frans Solesman hadir sebagai pembicara. Ia menekankan pentingnya menempatkan pasien sebagai subjek yang harus dihormati hak-haknya. Manusia dalam pelayanan kesehatan. Bagi yang belum mempelajari tentang etika pelayanan kesehatan, kesehatan itu adalah sebuah hak, salah satu hak asasi. Jadi dinas kesehatan ini dibentuk ini kan sebenarnya untuk menguatkan kapasitas pada tujuan pembentukan manusia yang sehat. Karena sehat itu adalah hak. Peserta mengikuti kegiatan dengan serius, materi disampaikan secara langsung dan interaktif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Oce Yuliana Naomi Boymau, menyebut kegiatan ini menjadi langkah penting. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara soal medis, namun juga pada penguatan kapasitas pelayanan kesehatan berbasis perspektif HAM. Tahun ini, untuk aparatur negara, kami fokus melakukan penguatan kapasitas HAM bagi aparatur negara yang bekerja di bidang kesehatan. Kenapa penguatan kapasitas tahun ini fokus pada teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan? Kami ingin memastikan bahwa mainstreaming HAM ini terinternalisasi dalam semua aparatur negara, khususnya kesehatan. Bagaimana dalam dinamika saat ini banyak isu-isu terkait pelanggaran HAM di bidang kesehatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Oce Yuliana Naomi Boymau menambahkan, terutama dalam memperkuat peran perempuan dan nilai kemanusiaan. Kita bersama-sama berjuang. Saya mengajak Kartini saat ini, Kartini modern saat ini, kita berjuang memastikan hak perempuan dan menyuarakan jika kita melihat di sekitar kita masih ada perempuan-perempuan yang perlu dilindungi, kita suarakan, kita laporkan. Kementerian HAM, Kanwil HAM NTT mempunyai kantor di Jalan Praseda, Kayu Putih, di samping BPS Kota. Bapak Ibu bisa datang melaporkan langsung jika melihat, mendengar, kemudian bisa juga melalui call center 150 145 atau bisa WhatsApp ke nomor 081996973299. Dan jika ada laporan, kami bisa menindaklanjuti, melakukan penelusuran, kemudian bagaimana memverifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap laporan-laporan dugaan permasalahan HAM yang datang. Selamat berjuang untuk semua perempuan di Pulau Bamora tercinta. Kegiatan ini diharapkan melahirkan aparatur yang lebih profesional, humanis, dan responsif dengan mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia.
Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Peringatan Hari Kartini diisi dengan kegiatan positif yang mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Yayasan Kanker bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TPPKK menggelar fun walk serta panggung inspirasi edukasi, cegah dan deteksi kanker sejak usia dini. Mengusung tema Semangat Kartini Melangkah Bersama Menuju Aksi Nyata Peduli Kanker dan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan ini diawali dengan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari IVA tes, sedanis, screening anemia hingga layanan keluarga berencana. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit, khususnya kanker dan gangguan kesehatan reproduksi. Fasilitas untuk kita semua, setahun sekali kita bisa melakukan cek kesehatan gratis. Di situ bisa melakukan deteksi dini, termasuk juga deteksi dini dari penyakit kanker, diabetes, dan berbagai hal yang lainnya, termasuk juga screeningnya juga bisa dilakukan dan itu gratis. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik kakak belum memanfaatkan, sangat rugi. Silakan datang ke puskesmas terdekat dan melakukan screening gratis karena itu ditanggung oleh BPJS. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan serta rutin melakukan pemeriksaan sejak dini untuk mencegah penyakit yang lebih serius. Selain sebagai bentuk peringatan Hari Kartini, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan perempuan dan keluarga. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Future Mind IDN, organisasi nirlaba dari Kediri, menghadirkan program pelatihan matematika gratis bagi siswa daerah. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.